Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Indah Wulan Andriani dengan NIM 5012000439 dari kelas 4D Ekonomi Syariah akan mempresentasikan mengenai pengujian saya tentang data panel. Baik, di sini saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus mengetahui apa sih itu data panel di ekonometrika. Nah, ekonometrika data panel sendiri adalah sebuah bidang yang terus berkembang, di mana untuk meningkatkannya ketersediaan data yang diamati pada penampang unit, seperti pada kasus rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain sebagainya. Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi tanda ini untuk mengatasi beberapa masalah yang khas ya, seperti yang terkait pada data ekonomi, lalu ada terkasus juga pada data heterogenitas yang tidak teramati pada pengujian sebelumnya. Nah, di dalam pengamatannya, dalam waktu atau data itu sendiri berbeda telah lama, namun di bidang statistik lainnya, di bidang data panel dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks dan juga eksperimental ya, karena menekankan spesifikasi model dan pengujian serta penanganan sejumlah masalah yang timbul pada statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya struktur data di data panel sendiri itu adalah memiliki setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Dalam struktur data sendiri di sini yaitu menggunakan package PLM, di mana argumen data mungkin biasa yaitu menggunakan data frame, tetapi dalam argumen untuk kasus ini tetap menggunakan indeks yang harus ditambahkan untuk memajukan struktur atau struktur data ya, yaitu berupa menggunakan NULL atau nilai default, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Nah, di sini juga menggunakan namanya structuring karakter yang seharusnya merupakan indeks individu, serta bilangan bulat yang merupakan jumlah individu atau hanya dalam kasus panel ini seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Nah, selanjutnya menggunakan fungsi frame tersebut kemudian dipanggil secara internal yang mengembalikan A pada data frame which adalah A data frame dengan atribut yang disebut dengan indeks. Nah, atribut ini adalah data frame yang berisi individu dan indeks waktu. Nah, dimungkinkan juga untuk menggunakan data frame tersebut, ini adalah fungsinya secara langsung dan kemudian menggunakan data frame serta fungsi estimasi. Nah, mengenai fungsi estimasi sendiri pada kasus ini yaitu menggunakan package PLM. Nah, di laptop saya sendiri di sini sudah terinstall package PLM. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal package-nya. Pertama, kita buka package, lalu install package. Nah, di sini ada pilihan beberapa negara ya. Kalau sebelumnya package sebelumnya itu menggunakan negara Indonesia, nah di sini kita menggunakan negara Australia, dan setiap laptop itu berbeda-beda. Ada yang bisa menggunakan Australia Canberra yaitu HTTP, lalu Australia Melbourne 1 serta Melbourne yang kedua. Nah, di laptop saya sendiri yaitu menggunakan Australia Melbourne yang pertama atau yang ke-1. Nah, lalu langkah selanjutnya itu sama seperti install package sebelumnya.
seperti install paket yang lainnya juga. Mungkin langsung saja di sini saya akan mencoba merunning. Lalu di dalam kasus ini, di mana antarmuka fungsi-fungsi yang konsisten ya dengan fungsi, yaitu dengan argumen. Yang pertama, mereka adalah formula data, di mana yang harus ada itu adalah A frame, itu adalah wajib. Nah, 3 argumen tambahan umum untuk fungsi-fungsi ini adalah, yang pertama itu adalah indeks yang tadi, yaitu sebuah argumen ini memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur data yang individu dan periode waktu untuk setiap pengamatan, serta menggunakan efek, yaitu jenis efek yang akan dimasukkan adalah model, yaitu model efek individu, efek waktu, serta efek dari keduanya ini. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan fungsi model, yaitu jenis model yang akan diestimasi, yaitu kebanyakan model dengan efek tetap atau model dengan efek acak. Nah, hasil dari keempat ini sendiri yaitu disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya itu memiliki nama fungsi yang sama. Nah, mereka ini mewarisi dari kelas panel model, sebuah panel model objek yang berisi yaitu koefisien, residual, terus ada fitted, ada value, ada VSCF, terus ada DF, lalu ada residual dan call, serta fungsi yang mengekstrak yaitu elemen-elemen ini yang disediakan. Nah, lalu di dalam antarmuka pengujian diagnostik, yaitu menyediakan keduanya itu formula dan panel model, yaitu metode untuk sebagian besar digunakan untuk fungsi ini dengan beberapa pengecualian, yaitu dengan demikian pengguna dapat memilih apakah akan menggunakan hasil yang disimpan dalam panel model objek yang diperkirakan sebelumnya atau memperkirakan ulang kepentingan pengujian. Nah, mungkin meskipun strategi pertama itu adalah yang paling efisien, tapi pengujian diagnostik sendiri ini pada model panel ini adalah sebagian besar menggunakan residual OLS dari objek model polling, yang estimasinya secara kompetensi ini adalah tidak mahal, atau karena itu sebagian besar contoh ini bisa dilihat nanti, yaitu menggunakan formula metode, serta mungkin nanti akan ada tujuan ilustrasinya. Nah, mungkin itu sedikit pengantar mengenai data panel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan data atau pengujian data. Nah, yang pertama kita install package-nya terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan memanggil data, yaitu ada data EMP UK, serta produk, lalu ada groundfield, serta widgets. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, data ini adalah data yang digunakan oleh toko, yaitu data IMP 1 UK yang digunakan oleh M. Erlano dan Bond di tahun 1991. Lalu data yang ini, groundfield ini, yaitu digunakan oleh Zelis serta Kleber di tahun 2008. Lalu data produk sendiri ini digunakan oleh Munnell di tahun 1990. Dan data yang Weges ini sendiri digunakan oleh Cornwell serta Rupert di tahun 1998 maksudnya. Nah, langsung kita panggil datanya. Kita running, lalu kita running lagi. Nah, oke, selanjutnya mungkin pada kasus ini kita akan melihat ya struktur data yang ada di kasus ini atau data ini. Nah, seperti yang diamati
menurut versi yaitu PLM, yaitu mampu bekerja dengan regular data frame, di mana transformasi itu lebih lanjut asalkan indeks individu dan waktu itu berada di dua kolom pertama, seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu saat ini kita akan memanggil data bagian atas. Kita running. Nah, ini terlihat atau nampak data di bagian atasnya. Selanjutnya, kita akan membandingkan atau melihat juga data yang di bagian bawah. Nah, ini terlihat bahwasanya data tersebut atau data ini ya berjumlah 200 data. Nah, oke. Mungkin selanjutnya kita membahas tentang dua argumen. Selanjutnya kita akan melihat data ini. Ini kita running sama. Lalu kita akan membandingkan kembali antara data yang Granfeld dengan data MPLUK. Nah, running. Nah, ini terlihat bahwasanya data IMP sama data Granfeld ini adalah berbeda. Memiliki data yang berbeda. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan indeksnya. Menampilkan indeks. Indeksnya di sini terlihat yaitu rentang tahun ya atau rentang waktunya yaitu dari 1977 sampai 1982. Selanjutnya kita akan melihat mengenai ringkasan datanya. Hasil semua data itu lihat di sini. Nah, di sini memiliki di mana data tersebut atau rangkumannya memiliki median sebesar atau senilai 2,287, lalu ada meannya serta ada maksimalnya. Mungkin selanjutnya kita akan menampilkan data kembali, data matriksnya. Ini terlihat data matriksnya maksudnya. Selanjutnya kita akan membahas atau kembali melakukan pengujian di bagian data atau transformasi datanya. Nah, itu tadi kan sudah melihat ya atau merunning data di matriks. Nah, selanjutnya kita mungkin transformasi data ini lebih ke fungsi lebih lanjut disebut Betwen. Nah, Betwen ini adalah sebuah atau yang disediakan untuk menghitung transformasi antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, Betwen ini adalah mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi Betwen atau nilainya itu serta mengembalikan vektor yang panjangnya adalah sejumlah pengamatan. Nah, ini kita akan mencoba melihat transformasi data antara baris serta kolom. Kita running. Kita running lagi. Dari transformasi data ini memiliki nilai-nilai yang cukup berbeda karena di sini bisa menampilkan matriks datanya tadi yang sudah dipanggil di awal. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan rumus, yaitu di dalam beberapa kasus ya, mungkin sering adanya standar formula yang tidak terlalu berguna untuk menggambarkan sebuah model, yaitu terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator untuk menangani situasi ini. Di sini kita menggunakan yang namanya formula paket. Nah, paket tersebut ini atau formula ini menyediakan kelas
yang memungkinkan untuk membuat formula baru atau membuat formula multibagian. Setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda pipa atau tanda buka kurung atau tanda tutup kurung gitu. Nah, kita akan memanggil terlebih dahulu rumusnya. Kita running, lalu kita running. Nah, setelah kita panggil menggunakan rumus tersebut, lalu kita selanjutnya mengestimasi model. Nah, mengestimasi model ini ada beberapa model ya yang digunakan atau yang dapat diperkirakan dengan package, yaitu package tadi, package PLM, yaitu mengisi dengan model argumen. Yaitu model pertama itu ada model efek tetap atau within default, lalu ada model penyatuan atau polling, lalu ada model selisih pertama atau FD, serta ada antara model, yaitu between, serta model komponen kesalahan atau random. Nah, kegunaan dasar dari model-model ini atau model-model seperti within atau random sendiri ini, yaitu menampilkan ringkasan estimasi model melalui summary atau ringkasan. Nah, misalnya untuk random model, summary model itu memberikan informasi tentang varian komponen kesalahan, yaitu kesalahan mengenai beberapa statistik uji ya, yaitu efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEV. Nah, kita di sini mengenai estimasi model, kita memanggil model within, yaitu model yang efek tetap. Kita akan melihat model efek tetap. Kita panggil terlebih dahulu, lalu kita akan melihat model kesalahannya, yaitu menggunakan random. Kita enter. Lalu kita melihat ringkasan dari model tersebut. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada beberapa signifikan, yaitu terletak di intersect-nya, lalu ada terletak di value, serta kapitalnya. Nah, serta memiliki residual sum of C squared, yaitu 548,900, serta R squared, yaitu 0,7695. Mungkin ya, ini selanjutnya kita akan melihat ya, sebelumnya kita efek dari model efek tetap itu dapat diekstraksi ya dengan mudah menggunakan p-sub. Nah, ini nanti kita bakal running, lalu argumen itu menggunakan tipe yang menunjukkan bagaimana sih efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut tipe atau level atau default-nya. Nah, di dalam menyimpan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe, yaitu menggunakan demand atau dalam penyimpangan dari individu pertama dengan tipe diverse. Nah, ini menggunakan tipe demand ya, yang tadi. Nah, sebelumnya kita running. Lalu kita lihat yang p-sub-nya tadi. Nah, kita melihat ringkasannya, hasil ringkasan. Sebelumnya di sini kita harus ketahui ya, fungsi fix ini yaitu mengembalikan objek kelas fix, sebuah metode ringkasan yang disediakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan tadi dengan kesalahan standar serta uji kesetaraan intercept keseluruhan tadi. Selanjutnya kita lihat ringkasannya. Di sini dapat terlihat tingkat errornya, yaitu estimasi standar error di value-nya, yaitu terlihat di sini dan memiliki beberapa yang signifikan, yaitu di nomor 2, 3, 4, 5, 6, serta 9, 10. Mungkin selanjutnya, ini adalah bagian yang terakhir di dalam estimasi modelnya,
Nah, dalam kasus atau model efek tetap dua arah argumen ya, efek itu lebih relevan dalam fungsi fix untuk mengekstrak efek tetap efek, yaitu spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap individu atau default, serta untuk model efek ini adalah memiliki dua arah, yaitu nanti menggunakan yang namanya time serta time atau waktu serta twice, yaitu jumlah efek tetap individual dan waktu. Nah, contohnya untuk melihat di sini, kita melihat di bagian sini. Kita melihat model twice-nya terlebih dahulu. Lalu kita lihat di bagian time. Nah, ini terlihat dari beberapa waktu atau menurut model efek tadi, efek time memiliki beberapa data mengenai data panel. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai estimasi data panel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi